Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah bahas begitu panjang lebar terkait hakikat hijrah beserta sejarahnya. Pada pertemuan ini kita akan melihat bagaimana wujud daripada hijrah tersebut dalam aspek taubat. Seperti kita pahami bahwa la tanqati'ut taubah atau la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya hijrah tidak akan pernah berhenti sampai kemudian taubat itu sendiri berhenti. Wala tanqati'ut taubah hatta, dan taubat tidak bakalan pernah berhenti hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Karenanya pada pertemuan kali ini pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai berbicara terkait dengan masalah taubat ini, yang kita sebut sebagai fikih taubat. Dan taubat ketika kita mau dilihat dari aspek pengertian, artinya adalah kembali kepada kebenaran dengan menyesali kesalahan dengan hati. Jadi taubat secara pengertian minimal diungkapkan oleh 4 hal. Pertama, sejauh mana hati kita menyesali segala kekhilafan dan kesalahan. Lalu kemudian lisan kita mengucapkan istighfar, sehingga di sini kita bisa membedakan mana yang disebut taubat yang merupakan pekerjaan hati dengan istighfar yang merupakan aktivitas lisan. Lalu secara fisik kita meninggalkan segala jenis dosa dan pelanggaran tersebut, lalu kembali menuju kepada ketaatan. Termasuk dalam hal ini adalah secara fisik kita berpindah lingkungan dari lingkungan yang sebelumnya buruk menuju ke lingkungan yang baik, baik dalam artian mendukung taubat kita, mendukung perbaikan kita. Karena pada prinsipnya antara taubat dan perbaikan itu adalah satu paket. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan illal ladzina tabu, kecuali mereka yang bertaubat, wa aslahu, dan mereka melakukan perbaikan. Sehingga Islam melihat tidak akan ada perbaikan tanpa adanya namanya taubat dan penyesalan. Baik sifatnya duniawi maupun masalah yang terkait dengan akhirat. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian taubat ini hukumnya apa? Ya. Tentu kita katakan bahwa ini merupakan fardu ain, apalagi kewajiban ini terkait dengan hati yang menyesali segala maksiat dan dosa serta pelanggaran yang pernah kita lakukan, sehingga ya, ini merupakan kewajiban setiap individu untuk senantiasa menyesali diri akibat masa lalu yang terciderai oleh maksiat dan dosa serta pelanggaran. Penyebabnya diantaranya adalah kalau bukan ya syubhat, ketidaktahuan, ataupun syahwat, dan ini umumnya syahwat tak kita tahu tetapi kita langgar karena pengaruh daripada syahwat. Dan memang hidup ini seperti itu, ketika iman kita melemah maka syahwat kita akan meningkat, dan di saat seperti itulah kita melakukan dosa dan maksiat, nauzubillahi min dzalik. Nah, lalu kemudian dalilnya apa dasar daripada taubat ini? Kita menemukan di Quran surah At-Tahrim dengan tegas Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini sudah menyatakan Allah, tubu ilallah, kalian bertaubatlah kepada Allah. Maksudnya menyesallah, kembalilah kepada Allah, taubatan nasuha, taubat yang semestinya, yang sesungguhnya. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum, dengan taubatmu Allah akan mengampuni kesalahanmu, wa yudkhilakum jannat, dan Allah berjanji akan memasukkanmu ke taman-taman sorga
tajri min tahtihal anhar, yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yauma la yuhzillahun nabiyya, pada hari kiamat, hari di mana Allah enggak bakalan menghinakan Rasulnya. Walladzina amanu, demikian pula orang-orang yang beriman kepada Rasulullah. Nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya mereka senantiasa begitu terang di hadapan mereka. Wa bi aimanihim, di sebelah kanan mereka. Yaqulun, mereka nanti kelak di akhirat berdoa, Rabbana ya Allah atmim alaina atmim lana nurana, sempurnakanlah cahaya ini sebagaimana cahaya ini telah mengarahkan kami istiqamah ketika di dunia dulu. Waghfir lana, ampunilah kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh engkau adalah zat yang maha kuasa. Nah, ini adalah basis daripada taubat dari sisi Quran. Dari sisi sunnah pun juga begitu banyak penegasan Rasulullah SAW tentang taubat ini. Sebuah riwayat dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah menegaskan, qala Allah Ta'ala, bahwa Allah berfirman, dan ini namanya hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'utani, selama engkau berdoa kepadaku, wa rajautani, dan mengharapkan rahmatku, ampunanku, ghafartu laka, pasti aku ampuni kalian, ala makana minka, apapun yang terjadi dari dirimu. Wala ubali, saya tidak peduli bagaimanapun besarnya. Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama, seandainya dosamu membumbung tinggi sampai ke langit sana, thumma astaghfartani, lalu engkau memohon ampunan kepadaku, ghafartu laka, pasti aku akan ampuni engkau. Ya bani Adam, inna kalau ataitani bi qurabil ardi khataya, seandainya engkau bertemu denganku dengan dosa setumpuk sepenuh langit dan bumi, tsumma laqitani, engkau bertemu denganku, la tusyrik bi syai'an, dalam hidupmu engkau tidak isi dengan kesyirikan, la ataituka bi qurabiha maghfirah, aku berjanji akan memberikan sepenuh langit dan bumi itu ampunan untukmu. Nah, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di hadis ini, hadis qudsi, begitu luas ampunan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada keterangan bahwa ampunan itu hanya pantas bagi mereka yang tidak menyentuhkan Allah di dunia ini. Nah, ini menunjukkan pertama keluasan rahmat Allah, yang kedua, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa tingginya nilai tauhid dan bahayanya syirik. Ketika kita meninggal dalam kondisi syirik, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi, Allah menegaskan tidak akan bakalan mengampuni orang yang meninggal dalam kondisi syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, namun dosa di bawah syirik akan senantiasa tetap diampuni oleh Allah bagi mereka yang dikehendaki dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa syarat taubat? Pertama, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sungguh manusia tidaklah diperintahkan kecuali untuk senantiasa ikhlas, totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan. Ini yang tadi kita sebut hati. Lalu ketiga, secara fisik meninggalkan yang telah dilakukan, ya walaupun tadi ada sebelumnya itu istighfar. Lalu empat, berazam untuk tidak mengulangi pelanggaran yang serupa di kemudian hari, walaupun karena faktor syahwat lalu kemudian terjadi lagi, itu tidak ada masalah. Yang penting di pertama kita jujur, mengakui kesalahan dan bertaubat, memperbanyak istighfar. Lalu kemudian terjadi berikutnya bukan karena sengaja, tetapi kan terpancing oleh syahwat. Nah, itu tidak masalah karena memang begitulah hidup ini. Lalu kelima, hendaknya taubat dilakukan waktu pintu taubat masih terbuka. Ya iya. Ya, bahwa malam yughargir, selama bukan lagi di tenggorokan, sebagaimana Fir'aun nanti bertaubat ketika dia di atas air laut, dia menyatakan amantu bima amana bihi banu Israil, saya beriman kepada Tuhan yang diimani kalangan Bani Israel. Lalu Allah katakan, al-ana, kenapa baru sekarang, wa qad asaita qablu, sebelumnya di saat engkau bebas, di saat engkau leluasa, engkau hanya mengisi hidup dengan penuh kemaksiatan, penuh penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga sedikit penjelasan tentang taubat ini memberikan kita pencerahan bahwasanya hidup sesungguhnya adalah bagaimana kita memaksimalkan taubat kita sehingga di sana hadir perbaikan,
lalu perbaikan itulah yang mengawal terus kehidupan kita dalam istiqamah ini, yaitu hijrah secara jiwa dan fisik menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yatawalla shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.